Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, mengisi libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, Taman Literasi Marta Tiahau yang ada di kawasan Blok M jadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi warga. Sejak pagi, kawasan Blok M terus didatangi warga, seperti di Taman Literasi Marta Tiahau, Jakarta Selatan. Warga datang untuk membaca buku atau sekedar duduk santai menghabiskan waktu libur panjang. Taman ini buka 24 jam, yang juga dilengkapi CCTV, membuat keamanan di taman ini semakin terjaga. Di momen libur panjang, pemirsa, kebun binatang Ragunan juga masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan. Selain harga yang terjangkau dan suasana yang asri, kebun wisata Ragunan juga menjadi tempat yang tepat untuk edukasi anak tentang satwa, baik satwa asli Indonesia maupun dari negara lain. Untuk tiket masuk dikenakan harga Rp4.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Hari kedua libur panjang dan cuti bersama, arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat. Arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82, sekitar Jatiluhur, Purwakarta pagi tadi terpantau ramai lancar. Keramaian dan kepadatan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi asal Jakarta mengular panjang. Diperkirakan banyak warga memanfaatkan libur panjang kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama untuk berlibur ke sejumlah lokasi wisata di daerah Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Banyak kendaraan besar seperti bis dan truk yang melaju lambat menambah arus semakin ramai. Diperkirakan peningkatan arus liburan ke arah Bandung di tol Cipularang masih akan terus terjadi hingga hari Minggu. Sementara arus dari arah sebaliknya, Bandung menuju Jakarta relatif normal. Pemirsa, ribuan kendaraan wisatawan memadati kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat di hari pertama libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Guna mengurai antrean kendaraan dari Jakarta menuju Puncak, rekayasa ganjil genap diterapkan situasional. Di hari libur panjang kenaikan Yesus Kristus, kawasan wisata Puncak Bogor mengalami peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak. Sedikitnya 8.200 kendaraan wisatawan memadati kawasan Puncak hingga mengakibatkan antrean kendaraan sepanjang 2 km. Penerapan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap diterapkan petugas untuk mengurai kemacetan. Untuk jumlah kendaraan yang naik maupun turun pukul 12.00 tadi kurang lebih sudah 21.000 kendaraan. Pak, untuk penerapan one way sendiri akan diperpanjang apa? Untuk pelaksanaan one way sendiri nanti akan dilihat pola waktunya. Apabila memang arusnya sudah semuanya terkuras dari Puncak menuju Jakarta, maka akan dinormalkan. Itu untuk estimasi waktu memang masih dilihat dari bagaimana situasi peningkatan arusnya dari Puncak menuju Jakarta atau yang kendaraan yang turun siang hari ini. 120 personil kepolisian disiapkan guna mengatur arus lalu lintas di jalur utama Puncak sepanjang libur nasional. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menghasilkan 27 kesepakatan bisnis antara Indonesia dan Prancis. Ke-27 kesepakatan tersebut tercatat senilai 11 miliar dolar Amerika Serikat. Penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis tertuang dalam kesepakatan Forum Bisnis kedua negara. Terdapat 27 kesepakatan bisnis yang resmi disepakati Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang senilai total 11 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 178 triliun rupiah. Momentum kesepakatan 27 bidang bisnis ini sebagai penanda strategis kerjasama dua negara yang telah terjalin selama 75 tahun dengan hasil konkret yang saling menguntungkan kedua negara. Presiden Prabowo Subianto dalam jamuan makan kenegaraan menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis bukan hanya terfokus terhadap kerjasama antara pemerintah atau government to government atau G2G, melainkan juga melibatkan sektor bisnis atau business to business atau B2B. Hal ini diakui akan membawa Indonesia dan Prancis menjadi mitra yang sangat kuat ke depannya. Bahwa hubungan antara kedua negara kita maju di hampir semua bidang. Hari ini kita telah melaksanakan pembicaraan intensif dan produktif. Dan kita bersama-sama, kita bertekad, berkomitmen untuk teruskan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya. Kerjasama dengan total 27 MOU ini memiliki nilai lebih dari 178,87 triliun rupiah yang terjalin di berbagai bidang strategis. Dalam MOU terdapat 11 kesepakatan kerjasama antara pemerintah atau G2G, di antaranya di bidang pembangunan, pertahanan, pengembangan energi mineral hingga kerjasama di sektor pertanian. Sementara untuk kerjasama bisnis Indonesia dan Prancis mencapai 16 kesepakatan business to business atau B2B. 16 kesepakatan tersebut diantaranya di bidang makanan bergizi gratis, investasi Danantara dan Eramet, investasi di sektor energi, kerjasama di sektor keuangan perbankan, hingga MOU multibisnis dengan Kadin dan Apindo. Dengan kesepakatan multilateral antara Indonesia dan Prancis ini, semakin memperkuat perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif melalui Indonesia atau Uni Eropa atau EU CEPA, termasuk upaya transisi energi Indonesia melalui program Just Energy Transition Partnership atau JTP. Pemirsa, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merancang target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,8 hingga 6,3%. Nantinya, akselerasi pertumbuhan ekonomi pada 2026 akan dititik beratkan ke kawasan timur Indonesia agar pemerataan pertumbuhan ekonomi terjadi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam KEM PPKF 2026 sebesar 5,2 hingga 5,8%. Target pertumbuhan ekonomi tersebut di bawah target pertumbuhan ekonomi yang dirancang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 5,8 hingga 6,3%. Menurut Menteri PPN yang juga Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, target pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,3% telah diturunkan rancangannya ke level provinsi dengan perhatikan dinamika serta potensi ekonomi masing-masing daerah. Nantinya akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan dititik beratkan ke kawasan timur Indonesia agar pemerataan pertumbuhan ekonomi terjadi dan tak lagi hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia. Pada tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia dipotok lebih tinggi, yakni mencapai 6,5% hingga 7,3%. Dengan kontribusinya ke produk domestik bruto atau PDB nasional menjadi 21,5% dari sebelumnya 20,9% pada tahun 2024. Dan dari catatan yang kami amati selama ini, pada tahun 2026 nantinya dari sisi perencanaan, pemerintah mentargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,8 hingga 6,3%. Target tersebut kemudian diturunkan hingga ke level provinsi dengan memperhatikan dinamika serta potensi ekonomi masing-masing daerah. Selama ini aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia dan ke depan melalui RKP tahun 2026 kita ingin mendorong pemerataan pertumbuhan.
Kawasan timur Indonesia ditargetkan tumbuh lebih tinggi, yaitu kisaran 6,5 hingga 7,3%. Seperti diketahui dalam KEM PPKF, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 di kisaran 5,2 hingga 5,8%. Target pertumbuhan ekonomi tersebut telah disesuaikan berbagai dinamika, gejolak, dan ketidakpastian ekonomi. Kita ke informasi selanjutnya, ekspor kopi Indonesia ke negara Amerika Serikat, Mesir, Malaysia, Belgia hingga Rusia meningkat drastis. Total ekspor kopi tahun 2024 mencapai 1,6 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik mencatat surplus perdagangan Indonesia didorong komoditas non-migas. Salah satu komoditas unggulan yang memberikan sumbangsi besar yakni komoditas kopi, yang kinerja ekspornya di tahun 2024 tercatat meningkat hingga 76,33%. Direktur Statistik Distribusi BPS Sarpono mengatakan, ekspor kopi Indonesia pada 2024 sebesar 1,64 miliar dolar Amerika, meningkat 76,33% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 929 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk impor tercatat juga naik sebesar 63,56% dari 117 juta dolar Amerika Serikat menjadi 186,7 juta dolar Amerika Serikat. Sarpono juga menjelaskan bahwa berdasarkan data ekspor impor kopi selama periode 2020-2024, Indonesia mengalami surplus perdagangan kopi. Ini artinya nilai ekspor kopi jauh lebih tinggi dibandingkan nilai impornya. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 5 negara tujuan ekspor terbesar pada tahun 2024. Antara lain Amerika Serikat, ekspornya sebesar 307,4 juta dolar Amerika Serikat, Mesir sebesar 142,5 juta dolar Amerika Serikat, Malaysia 130,5 juta dolar Amerika Serikat, Belgia 115,7 juta dolar Amerika Serikat, dan Rusia nilai ekspornya tercatat sebesar 104,7 juta dolar Amerika Serikat. BPS juga mencatat sebanyak 51,2% total ekspor kopi Indonesia berasal dari Provinsi Lampung. Sementara lainnya kopi ekspor berasal dari Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Aceh. Sarpono menegaskan peningkatan ekspor kopi ini menjadi sinyal positif bagi petani, pelaku usaha, dan penggemar kopi di tanah air. Ya, sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan pemerintah tidak akan melakukan impor komoditas pangan lantaran produksi dalam negeri menunjukkan peningkatan yakni sekitar 51%. Produksi komoditas pangan khusus beras dan jagung dipastikan meningkat pada tahun ini. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan, produksi kedua komoditas tersebut naik masing-masing 51% dan 39% pada musim panen saat ini. Untuk beras, menurut Sudaryono, pemerintah telah memutuskan untuk tidak melakukan impor. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki cadangan beras melimpah per Mei 2025, yakni sebesar 4 juta ton. Tentu saja keputusan Indonesia tidak melakukan impor beras turut mempengaruhi harga dunia dari $700 Amerika per ton menjadi sekitar $400 Amerika per ton. Pihaknya optimis Indonesia akan mencapai swasembada 5 tahun ke depan. Pemirsa, menjadi pemimpin muda harus selalu menjunjung adab, empati, dan peduli. Lantas bagaimana cara kerja pemimpin dari generasi Z? Dan berikut perbincangan Lukman Hanafi dengan Archandra Muhammad Akbar, Wakil Ketua MPR RI dalam One on One. Jadi maksud simple tuh apa sih Mas? Nggak mau ribet gitu atau senangnya dengan jalan pintas atau seperti apa? Bukan senang dengan jalan pintas, tapi Gen Z itu nggak mau bertele-tele. Oke. Jadi misalnya nih. To the point. Oh, to the point. Misalnya biasanya yang saya dapat di
lapangan ya dengan teman-teman Gen Z ini, mereka tuh nggak mau tuh panjang lebar apa segala macam. Udah deh, kita udah capek dengan basa-basi. Maunya seperti apa, solusinya seperti apa. Oke. Langsung. Oh. Gitu loh. Biasanya kalau yang simpel-simpel itu direcokin sama yang generasi lebih senior, itu apa biasanya Gen Z? Dan satu, Gen Z ini akalnya pasti banyak. jadi ya karena apa ya, mungkin ini membuat juga terkadang Gen Z ini antipati dengan politik. Ribuan calon jemaah haji Furoda menantikan terbitnya visa. Nantikan informasinya di Sindo Malang.